Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya menyampaikan singkat saja, Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan terjadi tanya jawab di slide saya yang singkat ini. Ada 4 stakeholder kewirausahaan. Ini yang saya rumuskan untuk membangun program kewirausahaan massal yang masif, yang nantinya bisa menjadi syukur-syukur bisa menjadi kurikulum nasional, silahkan kalau mau diadopsi, dan juga menjadi program kewirausahaan nasional juga. Mudah-mudahan, amin. Saya sedikit merangkum, ada 10 besar kampus pencetak wirausaha. Ini datanya sebetulnya tidak bisa disamaratakan ya, karena ini diambil di tahun 2023, diambil dari jumlah lulusan masing-masing university per angkatan atau di angkatan di tahun 2023 itu dibandingkan dengan jumlah lulusan yang menjadi pengusahanya, atau dibaliknya jumlah lulusan yang menjadi wirausaha dibagi dengan jumlah siswa dengan angkatan yang sama, dan ketemulah angka seperti ini. Sebetulnya urutan ke-11 sampai ke-15 tidak banyak jauh berbeda, sekitar di angka 10 sampai 12 juga, hampir 12 ya, 11 sekian. Antara lain seperti Undip ya, di sini nggak masuk juga Undip, tapi sebetulnya kalau diambil dari sekolah negeri 10 besar, mereka masuk. Ini karena saya gabungkan, jadi tidak masuk. Nah, data ini kalau dikatakan bagus, sebetulnya menurut saya bagus, Pak. Kenapa Bapak Ibu saya katakan bagus? Karena toh ini kan tidak semuanya memilih bidang kewirausahaan. Jadi memang masih ada yang masuk ke tempatnya university tidak untuk menjadi wirausaha, jelas. Nanti kalau terjadi wirausaha semuanya juga agak sedikit repot ya. Nanti kita harus mengimpor TKA ya, tenaga kerja asing nanti ya, untuk menjadi karyawan kita. Jadi bisa jadi loh suatu saat nanti karyawan kita dari Australia, dari Amerika kan gitu kan. Nah, kita panggil John, tolong ambilin sana John. Nah gitu kan, suatu saat ya. Jadi dibalik begitu kan, bukan sekarang yang kita ini kok harus nunduk-nunduk kepada bule, tapi mungkin sebaliknya suatu saat nanti. Nah, kembali lagi, kalau bicara masalah data, 22% saya bilang ini sudah bagus sekali. Apakah benar atau tidak, saya tidak tahu. Dan kelas wirausahanya seperti apa, saya juga tidak tahu. Kelanjutannya seperti apa, saya juga tidak tahu. Karena kembali lagi, biasanya data-data ini hanya diambil dari lulusannya saja. Ya, menjadi wirausaha, kelasnya apa. Nah, ada yang kelasnya mungkin sampai reseller dijadikan sebagai wirausaha juga. Bisa. Ya, ada yang mungkin sampai kelas startup digital, ada juga. Atau membuat platform, ada juga. Ada yang sebagai penemu, mungkin juga ada. Nah, ini masih bervariasi sekali. Intinya sebetulnya, wirausaha itu apa sih? Menciptakan kemandirian. Bukan menjadi pencari kerja, tapi setidaknya menjadi seseorang yang mandiri, syukur-syukur nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini definisinya kira-kira seperti itu. Nah, tapi kembali lagi juga, dalam bukunya E-Myth, Entrepreneur Mythos, dikatakan Michael Gerber meriset itu 1 juta UKM ya, atau pengusaha yang lahir di Amerika ya, itu dalam kurun waktu 2 tahun sudah rontok sampai 60%, dalam kurun waktu 5 tahun 80%, dalam kurun waktu 10 tahun 96%. Jadi kalau 10 tahun hanya sisa 4% saja yang masih menjadi pengusaha. Rontoknya bisa macam-macam, bisa mungkin bosan, bisa mungkin stuck juga bisa mungkin bangkrut bisa juga, atau mungkin beralih ke profesi yang lain. Nah, ini tentu aja penelitian ini masih harus jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi izinkan kami menyampaikan data yang ada di tempat kami. Average lulusan menjadi pengusaha dan terus menjadi pengusaha setidaknya dalam waktu 5-10 tahun masih kami pantau, itu sekitar angkanya di sekitar 80-85%-an. Mereka menjadi pengusaha. Ya, jadi tapi saya tidak berani membandingkan dengan yang nomor 1, nomor 2, Unpar atau Taruna Negara ataupun bahkan Pelita Harapan. Ini saya juga yang saya belum dapatkan datanya dari satu university juga yang swasta ya. Nah, tapi kembali lagi data ini pun juga masih cukup mentah ya. Nah, kembali lagi data yang dari YA, kenapa kok persentasinya besar? Ya karena memang masuknya sudah kepengen memang jadi pengusaha. Ya tentu aja lebih besar, tidak kaget lah ya. Mungkin kalau masuknya diberikan pilihan selain pengusaha, ya mungkin bisa jadi mungkin mereka datanya
mungkin nggak banyak beda dengan yang ini. Ya, jadi saya tidak berani mengklaim sebagai suatu keberhasilan yang tinggi. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya sedikit masuk ke materi sekarang. Nah, sekarang saya berbicara tentang framework kewirausahaan. Framework atau kerangka berpikir itu ini penting sekali. Kenapa? Karena kebanyakan yang terjadi di Indonesia itu sekolah-sekolah bisnis itu frameworknya itu masih sekolah manajemen. Nah, makanya kenapa jarang bisa menghasilkan pengusaha-pengusaha dengan presentasi yang besar atau bahkan bisa tangguh sampai 10 tahun tadi itu, ya dikarenakan frameworknya itu framework manajemen yang digeser menjadi framework bisnis atau menjadi calon-calon wirausaha tadi itu. Nah, ini agak berbeda. Yang otak kirinya didominankan lebih dahulu seringkali baru berbicara sebelah kanan. Atau bahkan juga, mohon maaf, dosen-dosennya memang dosen-dosennya tadinya berbicara masalah manajemen. Nah, ini agak fatalnya ada di situ tuh. Yang saya sering mengatakan, hal apa sih yang tidak diajarkan oleh para dosen di bangku kuliah itu kepada calon-calon wirausaha? Saya sering mengatakan, how to manage deg-degan. Nah kan, manajemen deg-degan ini nggak diajarkan loh. Karena kan memang kalau bicara masalah manajemen, itu kan menghindari risiko. Lah kita ini orang-orang pengambil risiko. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sejak tahun 98 pada saat saya membangun usaha itu start timer deg-degan itu kan. Paling setidaknya itu ya, deg-degan nggak usah bicara masalah hutang. Berbicara masalah operasional perusahaan aja kita udah deg-degan. Waduh, ini sudah tanggal 20. Tanggal 20 kok belum nyampe omset yang kita inginkan. Belum nyampe omset artinya belum nyampe profitnya sekian. Ini belum bisa nutup operasional cost. Ini udah deg-degan itu. Ya, apalagi kalau nanti berjalan bergulir, bulan kedua mengalami kerugian. Wah, itu bisa siap-siap bangkrut kan gitu. Atau membangkrutkan orang lain karena piutangnya kita tahan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berbicara kerangka berpikir ini, pada saat saya bangun usaha pertama kali, saya ingat-ingat di tahun 98 itu Bapak Ibu, sekeluar dari Astra, apa yang saya rasakan, saya berasa kayak di lorong yang panjang dan gelap. Kayak nggak ada cahaya saat itu. Mentor nggak punya di tahun 98, mana ada namanya mentor-mentor bisnis, sekolah bisnis. Saat itu mentor saya, Om Bob Sadino, masih menjadi artis. Jadi dulu Om Bob tuh main film gitu kan. Menjadi pengusaha iya, jadi artis juga iya, dan belum menjadi mentor bisnis atau belum mengadakan pendidikan kewirausahaan atau menjadi pembicara seminar, belum. Nah, jadi saya berasa di lorong yang sangat gelap gitu kan. Tidak tahu ini kanan kiri depan ada apa. Gelap sekali, gelap. Nah, disinilah saya meraba-raba, mencoba-coba. Ya sampai akhirnya mulailah saya membangun suatu framework kewirausahaan. Dan di situ saya rumuskan tentang framework kewirausahaan itu seperti apa. Apalagi tahun 2006 saya membangun namanya Camp Entrepreneur pertama. Nah ini adalah satu kunci. Kenapa saya membangun ICAM itu? Karena pas begitu keliling itu, saya menemukan sesuatu fenomena. Teman-teman ini diberitahu how to-nya, tapi tetap gak melangkah juga. Oh ternyata ada sesuatu yang nganjel di bawah sadarnya mereka, yang disebut namanya why. Jadi bawah sadarnya itu masih nolak. Masih banyak, tapi nanti. Nah, dari sini saya rumuskan sebetulnya. Membuat pelatihan itu seperti apa? Nah, inilah rumusan saya yang sederhana. Analoginya seperti membuat kue. Kue yang enak dan ngangenin, itu unsur pembentuknya apa saja. Yang pertama kita harus tahu duluan tujuannya. Kita mau membuat kue apa? Karena membuat klepon berbeda sama membuat kebab, berbeda dengan membuat brownies, berbeda dengan membuat kue lapis, kan begitu. Nah, kue apa yang mau kita buat? Alat dan bahannya apa saja? Seperti kayak praktikum kan begitu juga. Nah, takaran penting nggak? Penting. Kalau kebanyakan tepungnya bisa jadi bantat juga kan gitu kan. Nah, ini penting juga. Jadi takarannya juga penting. Setelah itu urutan mana dulu? Tidak bisa kita udah ini yang penting asal campur saja. Nggak bisa begitu dong. Ada urutannya dong. Mana duluan? Saya lihat seringkali training itu dilakukan sequence-nya itu salah. Urutannya sering salah. Kalau urutannya salah tidak menghasilkan ramuan yang berkhasiat kan begitu. Nah, setelah urutan baru cara. Ini paling penting, cara ngadonnya. Terus kemudian durasi, timing atau waktunya, dan lingkungan. Lingkungan itu bisa suhu udaranya, ovennya, suhunya harus berapa. Ini harus di setting juga. Nah, ini satu aja nggak terpenuhi, hasilnya
bisa jadi bantat, bisa jadi terlalu cair kan gitu kan, ya atau terlalu keras kan. Nah ini kejadiannya seperti itu. Nah jadi intinya kita harus menentukan duluan kue apa yang kita inginkan dan apa saja unsur pembentuknya dan kemudian kadarnya berapa. Ini paling penting untuk menentukan suatu pelatihan. Saya lanjutkan. Nah ini kebiasaan kebanyakan orang-orang membuat pelatihan itu asal comot sana comot sini. Misalkan begini, saya akan mengambil resep yang terbaik dari pizza, brownies, lasagna, burger, sushi, klepon, kebab untuk membuat kue terenak di dunia. Begitu ya. Nah, yang saya maksud itu apa? Ya, parade pembicara. Nah, ini biasanya nanti nyomot dari komunitas A, nyomot dari komunitas B, nyomot dari sekolahan A, sekolahan B. Diambil satu persatu untuk menghasilkan pelatihan terbaik. Yang terjadi apa? Karena frameworknya beda, diksinya yang digunakan berbeda, urutannya juga belum tentu sama, kadarnya juga belum tentu pas. Ini si siswa malah bingung. Ini mentor ini ngomong begini, mentor itu ngomong begini. Yang benar yang mana? Nah ini biasanya tabrakan framework juga. Kalau sudah master tidak menjadi masalah. Sekali lagi ya, parade pembicara tidak menjadi masalah kalau adik-adik didik ini sudah master levelnya. Justru malah nggak masalah. Dia tinggal banyakin studi kasus. Pas dia belum master, 3-5 tahun pertama, malah baiknya dikarantina dari multi framework. Nah, ini pengalaman dari kami. Pada saat kami melakukan mentoring itu, biasanya kebentur-bentur dengan pola pikir mentor-mentor yang lain. Dan yang perlu dipahami Bapak Ibu, praktisi pengusaha belum tentu memahami framework. Seringkali mereka accidental success, ya. Jadi mereka suksesnya itu yang accidental, buka cabang belum tentu. Kalaupun mereka bisa, biasanya juga mereka belum tentu bisa memformulasikan. Kalau gampangannya udah jadi, terus di reverse engineeringnya itu dia nggak jago, ya. Atau diformulasikannya tidak jago, memformulasikannya tidak jago. Nah disinilah biasanya kita perlu bantuan para formulator. Nah ini pentingnya sebetulnya para dosen itu termasuk nanti cikal bakal formulator, tapi harus di training duluan. Baik ya, saya lanjutkan. Apa juga yang menjadi gangguan ya bagi adik-adik ini untuk belajar? Biasanya terlalu banjir informasi. Banjir informasi ini seperti apa? Ini kan sosial media, channel-channel seperti YouTube ya, ataupun juga tadi itu framework-framework pembelajaran yang dijual bebas sekarang ini biasanya ini menjadikan siswa itu bingung ya untuk ngikutin. Wah ini ngomong begitu, itu ngomong begitu, ini bingung. Jadi dengan banyak framework malah membuat orang malah bingung ya. Jadi terlalu banyak dan bertentangan kemudian tidak akurat. Oke ya. Nah makanya perlu sebetulnya kita diet dalam informasi malahan. Makanya nanti pas kita mengarahkan adik-adik ini justru malah baiknya diajarkan untuk diet informasi. Dalam artian apa? Diet informasi itu kan nanti kan ada false information, ada noise ya. Bahkan kelompok diskusi di luar lingkaran kita itu malah baiknya jangan diadakan. Kenapa? Karena nanti justru malah membuat si siswa tambah bingung. Ya. Nah, di karantina frameworknya baiknya gunakan satu framework bisnis duluan setidaknya dalam waktu 3 tahun. Ini setidaknya seperti itu dan insya Allah kita akan penuhi itu. Nah, ini penting juga nih. Kelihatannya Mas ini kok kayak taklid buta ya, begitu kan? Sebetulnya gini, adik-adik ini sedang buta. Begitu yang ngarahkan banyak, dia malah bingung, belok kanan, putar kanan, atau belok kiri, lompat. Nah, jadi malah tambah bingung gitu kan? Karena terlalu banyak suara, begitu kan? Nah, justru malah pas unfollow, ya seperti kayak anak-anak yang masuk ke tempat pesantren, jadinya malah bagus. Jadi di pesantren kan juga mereka dikarantina frameworknya. Jadi kita wadain dan kemudian kasih tugas sesuai dengan framework tersebut. Ini nanti menuju kepada kesimpulan nantinya Bapak Ibu, sebetulnya 4 stakeholder itu apa saja. Nah, lanjut ya. Sekarang kita berbicara masalah merancang pelatihannya nih. Nah, ini berbicara masalah kurikulumnya bagaimana nih. Nah, kami mengacu atau merumuskan ya, yang disebut dengan namanya 5 tangga bisnis. Ini berdasarkan fasenya. Yang pertama namanya starting, kedua profiting, ketiga systemizing, multiplying, dan investing. Nah, starting itu fokusnya tentu aja ke memulai usaha. Yang kedua,
profiting, memaksimalkan profit. Yang ketiga systemizing, yang mendokumentasikan kesuksesan. Jadi setelah kita profit baru masuk ke systemizing. Ini ingat. Nah, makanya tadi saya mengatakan kalau biasanya kenapa adik-adik itu banyak gagal, itu justru pas kuliah diajarkan systemizing duluan. Ya, manajemen duluan. Manajemen itu ada di tahapan ketiga. Lah duitnya aja belum masuk, apa yang mau di-manage? Jadi nanti malah banyak ketakutannya. Dan ingat ya, adik-adik ini pada saat membangun usaha pertama kali, yang namanya bootstrap itu kan low budget banget. Artinya apa? Dia menjadi dirjen, direktur ijen, ya, menjadi direktur sendirian, atau sering juga dengan istilah direken batur, ya, dianggap pembantu. Artinya apa? Dia mengerjakan semuanya, mengerjakan pemasarannya sendiri, ya, mengerjakan administrasinya sendiri. Ini mereka harus memfokuskan kemana duluan? Nah yo, ini pertanyaan kan? Kalau memfokuskan perbaikan sistem duluan, nah ya mereka kehilangan tenaga di tempat pemasaran. Karena fase pertama pada saat bangun usaha itu problemnya ada di pemasaran duluan. Jadi sekali lagi, jangan mensistemasikan terlalu terburu-buru. Bukan berarti kita tidak boleh membangun SOP atau sistemnya. Nyicil boleh saja, tapi tidak fokusnya ke sana. Ya. Nah, setelah masuk ke systemizing, baru kita menduplikasikan. Jangan juga kita lewatin, belum systemizing, sudah membangun franchise. Nggak boleh, nanti ini kan mencederai orang lain. Begitu ya. Jadi multiplying, bangun franchise, bangun cabang, ya ini masuk ke dalam fase multiplying setelah systemizing. Setelah itu baru investing. Investing ini ya tidak selalu harus berbicara masalah dampaknya kepada kita, tapi invest juga bisa dunia, bisa juga akhirat. Makanya disebutkan melipat gandakan manfaat. Baik, saya lanjutkan ya. Ini kita breakdown satu persatu sekarang berdasarkan fasenya. Nah, konsentrasi ini kalau disebut namanya fase starting itu apa sih? Biasanya ini sudah mulai bisnis. Makanya nanti starting sendiri dibagi menjadi dua nih. Ada namanya pra-starting sebetulnya, ya. Karena kita kan mulai bangun usaha. Nah, pra-starting itu sebelum membangun usaha. Oke. Nah, starting ini kalau kami sendiri menganggap ini sudah mulai bisnis, omset di bawah 100 juta per bulan, ya, dan belum BEP operasional. Ya, ini BEP ini sering juga salah kaprah kan, kalau di dunia usaha seringkali BEP itu dianggap sebagai balik modal, padahal ini kan maksudnya BEP itu kan gross profit sama dengan operational cost lah, atau dalam artian impas, nggak rugi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di fase starting ini materi utama yang diperlukan apa? Nah, kami membangun yang sebenarnya 7 formula dasar bisnis. Riset pasar, riset produk, desain kemasan, merek, distribusi, promosi, konversi. Oke, itu framework dasar kita. Nanti diajarkan di fase starting. Itu framework paling utamanya. Nah, terus kemudian kembali lagi, seperti saya katakan tadi juga, bahwa di fase starting ini problem utamanya itu nyari duit duluan. Ya, biar duitnya masuk. Jangan buru-buru bicara masalah sistem duluan. Yang penting duitnya masuk duluan. Ya, duitnya masuk, nanti baru kita meng-hire orang untuk membantu membuat sistem atau mensistemkan. Oke. Nah, makanya lebih fokus ke arah selling lebih banyak kan, dan negosiasi. Kenapa negosiasi? Saya berasumsi bahwa adik-adik kita nanti ini bangun usaha tidak dari modal orang tua. Nah, kalau tidak dari modal orang tua, berarti kita harus jago dalam negosiasi ini, ya kan? Nah, negosiasi bagaimana menyewa tempat itu gratis atau bayar mundur. Ya, semuanya bisa dinego. Kalau gratis bayar mundur, ya, atau enggak mengubah dari fixed cost menjadi variable cost, ya. Itu nanti berbicara masalah negosiasi. Oke. Saya lanjutkan ya. Di fase starting, kemudian lanjutannya adalah fase profiting. Nah, di fase profiting ini anggapan kita tadi sudah lewat 100 juta per bulan dan lewat BEP sudah lewat, gitu kan? Setelah itu, fokus kita kemana? Nah, karena sudah punya pelanggan yang tetap dan repeat ordernya, ini ingat ya, Bapak Ibu, omset belum tentu kestabilan. Tapi kalau repeat order, itu mencerminkan kestabilan. Jadi, jangan sampai nanti orang ini cuma bisa jualan-jualan doang, tapi jualannya itu, dia tidak mengukur angka repeat ordernya. Ya, jadi keberhasilan suatu bisnis meletakkan fondasinya di starting itu, justru malah di angka repeat order. Makanya, riset pasar, riset produk. Ini produknya harus market fit. Kalau produk market fit menghasilkan angka repeat order. Nah, yang lainnya ini akselerasi. Ya, kemasan merek, distribusi
promosi, konversi, itu akselerasi. Dua ini yang paling fundamental, menghasilkan repeat order. Kemudian di profiting mungkin ada suatu fenomena, oh ya masih jarang pelanggan baru. Pelanggan loyal sudah ada. Belum maksimal penjualan dibandingkan kapasitas produksinya. Artinya kapasitas produksi masih besar nih, masih bisa dimaksimalkan. Nah, mungkin baru running 25% kapasitas produksi. Nah, berarti belum maksimal nih. Tingkat konversinya terhadap si trafficnya kenceng, tapi kok konversi atau lead-nya masih rendah. Atau lead-nya gede, konversinya rendah. Angka pembelian rata-rata juga masih rendah. Maksudnya apa? Setiap kali datang, dia belinya berapa? Ataupun setiap bulan, dia repeat-nya berapa kali? Nah, ini masih rendah. Kemudian marginnya juga masih tipis. Ini dimaksimalkan. Framework dasar yang kita gunakan, atau formula dasar yang kita gunakan, 5 ways. Kalau ini saya adopsi dari Brad Sugar. Ya, 5 ways to increase your business profit. Saya tidak mau modifikasi, karena memang 5 cara ini sudah lebih dari cukup. Kalau mau dimodifikasi, mungkin ditambahkan menjadi 7 bisa saja, tapi 5 aja sudah puyeng. 5 itu apa? Intinya ada yang disebut namanya lead. Lead itu number of prospect. Oke. Kedua namanya conversion rate. Angka konversi atau persentase konversi. Kalau ini dikalikan, nanti menghasilkan yang disebut namanya customer. Nah, atau yang sebetulnya ini lebih tepat disebut sebagai buyer. Tapi kita anggap aja ikutin dengan kata-katanya Brad Sugar, redaksinya menggunakan customer. Nah, customer ini sebetulnya kan sudah reguler ya, sudah terjadi retention, harusnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Anggap aja ini sudah menjadi customer. Nah, kemudian dikalikan yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Number of transaction per month, atau angka kunjungan atau repeat order setiap bulannya berapa kali. Nah, ini bisa di-frequently-kan ya. Kemudian setiap kali kunjungan dia ordernya berapa, yang disebut namanya market basket atau average rupiah per sales. Oke, dan ini semuanya menghasilkan sebenarnya revenue atau omset. Ya, dikalikan dengan margin menghasilkan sebenarnya profit. Nah, itu 5 ways yang nanti akan diajarkan menjadi basic dari framework atau formula di profiting. Nah, dilanjutkan, ditambahkan lagi juga materi branding akan diajarkan di profiting, kemudian optimasi customer journey. Supaya apa? Supaya tidak ada kebocoran-kebocoran ya. Sayang gitu kan, tidak menambah biaya bisa menaikkan konversi kan begitu. Kemudian diajarkan karena duitnya sudah mulai masuk, diajarkan sedikit tentang basic accounting yang sederhana, tentang bisa membaca laporan keuangan atau mengerti laporan keuangannya sederhana itu disusun seperti apa. Nah, nanti dia bisa mulai memsupervisi administratornya dia untuk membuat laporan keuangan yang sederhana. Jadi tidak harus dikerjakan oleh si pengusahanya. Ini salah kaprah kalau pengusaha diajarin untuk membuat laporan keuangan. Salah kaprah. Makanya saya katakan profiting nih. Di sesi profiting sudah punya duit untuk bayar orang. Nah, kalau di starting belum ada duit untuk bayar orang, pembukaannya kacau bagaimana? Enggak. Tetap diajarkan pembukaannya sederhana, cuman pencatatan keluar masuknya uang. Ya, atau cash flow saja yang dicatatkan seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini konsentrasinya supaya apa? Kembali lagi, energi yang sama, waktu kita 24 jam dengan resources yang terbatas, kita bisa memaksimalkan konsentrasi kita di mana. Begitu. Nah, baru masuk setelah profiting, profitnya sudah masuk, punya karyawan, bisa punya manajer, masuk ke tahapan systemizing. Mulai kita lebih fokus, ya bukan berarti sejak awal tidak dibangun sistemnya. Sudah dibuat, dicicil sedikit-sedikit, tapi lebih fokus membangun sistemnya. Ya. Nah, ini masuk nih. Ini bisnisnya sudah mulai stabil, ya ingin ekspansi atau buka cabang nanti dulu ya. Karena sistemnya harus dibenerin duluan. Nah, materi utamanya yang diperlukan ya 4 sektor sistemasi. Ini saya kira Bapak Ibu dosen sudah sangat paham lah ya dengan 4 sektor manajemen ya. Yang pertama pemasaran duluan. Sekali lagi, kalau kita biasanya pertama fokus ke pemasaran lebih dahulu. Dari pemasaran baru keuangan, baru nanti berbicara tentang operasional dan SDM. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ini ditambahkan dengan namanya leadership ya. Nah, ini yang saya sering perhatikan, adik-adik ini di usia muda itu leadership-nya lemah. Emosionalnya tinggi. Makanya sering juga kita menyarankan mereka kalau pas bangun usaha pertama kali hindari berbenturan dengan banyak orang. Ya, atau usaha-usaha yang
berhubungan dengan banyak orang. Hindari itu duluan pada saat awal nih ya, bangun usaha. Karena biasanya seringkali, apalagi nih sekarang generasi YZ itu kan berkomunikasinya kurang. Itu seringkali nanti pada saat mereka bangun usaha, kalau terlalu banyak terlibat dengan orang lain, faktor gagalnya tinggi. Itu yang kami amati. Ya, makanya seringkali udahlah mulai dari self-employed duluan aja, atau paling enggak dengan 2 partner yang mereka nanti sudah kenal pada saat di simulasi-simulasi bisnis yang kita adakan. Nah, mereka berpartner, oke, nanti 2 itu sudah cukup, jangan kebanyakan. Nanti kalau kebanyakan faktor ributnya lebih besar juga, begitu ya. Tapi bagaimanapun juga nanti ada ilmu-ilmu leadership yang kita ajarkan menggunakan metodologi eksperiensial. Baik, saya lanjutkan ya. Systemizing. Kemudian baru multiplying. Nah, baru diduplikasikan dengan membangun cabang, boleh kemitraan yang sederhana. Materi franchise pun sebenarnya diajarkan tempat kita tentang how to franchise the business. Tapi basicnya lah ya, itu ada. Kemudian masuk ke partnership, mungkin tidak selalu dalam bentuk franchise. Ya, kita mungkin mulai berpartner dengan orang, dengan investor. Kenapa? Karena biasanya fase ketiga itu setelah pemasaran beres, manajemen beres, fase ketiga duitnya kurang. Untuk menaikkan kapasitas produksi membutuhkan uang atau amunisi lagi. Nah, inilah clue-clue berpartner atau mencari investor itu bagaimana, itu kita ajarkan. Dan menggunakan kekuatan kanan kiri yang ada, alias membangun ekosistem bisnis supaya bisnisnya lebih stabil dengan amunisi yang seminimum mungkin. Ini materinya di ekosistem bisnis. Oke. Nah, lanjut yang level yang kelima, baru bisa berbicara masalah investing. Nah, bisnisnya sudah berkembang biak. Terus langkah selanjutnya itu apa? Nah, kita masuk ke 3 pos investasi ini kan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Yang pertama aset kertas, yang kedua properti, yang ketiga berbicara masalah tambahan untuk bisnis lagi. Nah, kemudian ataupun juga mungkin ada yang mau fasenya ke IPO, silakan. Mau merger acquisition, silakan. Nah, tapi yang nggak kalah pentingnya di program yang terakhir sebetulnya giving ya, atau berbagi kepada sesama. Ini juga masuk fase investing nih ya. Oke, nah ini 5 tangga bisnis yang kita rancang. Nah, kemudian kami ini merumuskan yang disebut namanya formula. Sebetulnya rumusannya sudah panjang perjalanannya, tapi kami mengadakan training for mentors itu sejak tahun 2016, 17, 18, 19 bekerja sama dengan Brawijaya. Jadi formula ini punya slogan yang sederhana ya, simple, aplikasi dan teruji. Ya, yang dimaksud simple, aplikasi, teruji nanti saya jelaskan. Nah, ada 4 stakeholder kewirausahaan massal ya, atau mewartakan kewirausahaan itu apa? Ini yang pertama disebut namanya framework atau kerangka berpikirnya tadi atau formulanya tadi. Nah, yang kedua adalah fasilitatornya. Dan fasilitator ini harus menggunakan framework yang sama. Mentor pun juga harus diajarkan framework yang sama dan dibantu untuk memasalkannya dengan platform atau learning management sistemnya. Ini semuanya harus selaras. Kita berbicara masalah mentor, tadi sering kita katakan mentor itu praktisi pengusaha. Terus apakah mentor ini harus ngulangin awal menggunakan framework kita? Tidak begitu. Mereka sudah punya omset yang kalau di tempat kita itu mentor itu minimum omsetnya 300 juta per bulan dan net profitnya 3 juta per bulan. Terus kemudian mereka memiliki komitmen ya untuk berbagi ilmunya ya, bahkan tanpa dibayar. Awalnya harus seperti itu. Nah, terus kemudian attitude-nya juga bagus, tidak ada hate speech. Ini jadi filteringnya cukup banyak, baru boleh mengikuti training for mentors kami. Ya, antara 3 sampai 5 hari biasanya seperti itu. Dulu yang di Brawijaya terakhir kita adakan tuh 5 hari, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Nah, biasanya mentor tuh pada saat mengikuti training kami, dia tuh kan sudah praktisi ya. Nah, di situ biasanya mereka baru memahami, oh ini tuh teorinya. Oh ini ilmunya. Jadi dengan mereka memahami, oh iya ternyata ada teorinya ya yang aku praktekin itu. Dia juga memahami bahwa ada variabel-variabel lain kalau diubah tidak sesuai dengan apa kondisinya dia sekarang ini. Nah, ini yang ditakutkan nanti kalau mereka mengajar tanpa framework, mereka mengabaikan variabel-variabel yang mereka belum pernah temuin. Paham ya Bapak Ibu? Ini sering terjadi dengan mentor-mentor yang dia
bisnisnya bagus, tapi belum tentu pas dia mengajar dia jadi bagus. Oke, jadi harus di-align framework-nya. Pada dasarnya fasilitator itu ilmunya secara keilmuan itu harus melebihi si mentor bahkan. Secara keilmuan. Tapi secara prakteknya tidak. Ya, tentu saja secara praktek mentor jam terbangnya lebih tinggi. Oke, nah yang terakhir tadi itu platform. Kenapa? Karena nanti siswa ini belajarnya dari video-video. Jadi mentor tidak melakukan training. Ini perlu saya ulangi lagi, mentor tidak melakukan training. Mentor itu pengusaha praktisi yang sibuk kesehariannya bisnis. Nah, jadi pun nanti pas kita mengundang para mentor, seringkali harus menyesuaikan jadwalnya dengan si mentor tersebut. Oh, bisanya hari ini, bisanya bahkan kadang malam hari. Ya sudah, kita nurut. Wong mentornya itu yang punya kuasa kan di sini kan. Ya, jadi mereka kan praktisi pengusaha, ya bisanya luangnya kapan kan begitu. Nah, sekarang kembali lagi konsep belajarnya nanti bagaimana? Nah, nanti ada yang namanya training, practicing, coaching, mentoring. Saya jelaskan nanti di belakang. Nah, ini sedikit membahas tentang formula. Jadi kalau berbicara masalah formula itu, kami merancangnya seperti kayak komputer ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya anggap aja yang disebutnya Apple ecosystem, atau kita tahu yang disebut namanya ada Apple, ada Android kan gitu kan. Ada iOS, ada Android. Nah, anggap aja ini adalah iOS-nya, operating system-nya. Nah, dalam sistem operasi dasar itu tentu aja ada framework dasar dan ada tools-tools dasar. Contohnya framework dasarnya adalah iCloud, App Store-nya, setting-settingnya, mail-nya, Safari-nya, iTunes. Ini framework dasarnya harus ada. Nah, dibantu oleh aplikasi-aplikasi dasar. Ada clock-nya, mail-nya, message, reminder, calendar, memo, notes, FaceTime, iMovie, voice memo, contact, foto, books, musik. Ini begitu nginstall, pasti ada ini. Ya, pasti ada ini duluan. Nah, tapi pas kita habis moto, kita mau ngediting lebih, nggak ada itu. Kita mungkin perlu pakai Capcut, perlu pakai Snapseed, perlu pakai Canva. Nah, itu adalah add-on atau aplikasi-aplikasi tambahan di luar aplikasi dasar. Termasuk juga ada sosial media, ya mungkin social chat-nya, games-nya, ya, atau presentasi seperti keynote-nya, ya Zoom yang kita lakukan sekarang. Ini adalah aplikasi tambahan. Oke, jadi diperlukan diinstall, nggak diperlukan jangan diinstall. Karena kalau diinstall semuanya akan memenuhi memori. Jadi nanti siswa malah bingung. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, setelah itu ada juga yang disebut namanya database informasi. Ya, database informasi ya seperti teksnya, image-nya, videonya, filenya, settingnya. Dan inputnya apa? Inputnya dalam bentuk perintah. Outputnya apa? Kalau dalam komputer kan audiovisual. Ya. Nah, dengan menggunakan logika yang sama atau serupa, disinilah kita membangun framework nih. Nah, framework dasar kita tadi dipetakan oleh 5 tangga bisnis. Dan di sini juga ada framework dasarnya, ada fondasi bis berkah, buka langsung laris, 5 cara tadi itu menaikkan keuntungan usaha, 4 sektor sistemasi, ekosistem, dan investasi. Nah, di bawahnya ada tools-tools penunjang dari framework dasar tersebut, ya. Dan selain itu juga ada aplikasi-aplikasi tambahan. Ini kan kita ajarkan untuk semua jenis usaha, mau itu perdagangan, mau itu startup digital, ataupun juga industri production, framework dasarnya sama. Nah, tapi nanti begitu dia masuk, wah mas saya mau membuat kluster produksi mas, atau konveksi mas. Nah, Anda perlu belajar tentang manufacturing. Nanti di manufacturingnya diajarkan tentang short cycle manufacturing, diajarkan tentang practical problem solving, ya, dan yang lain-lain, ya. Ini diajarkan di manufacturing, ataupun di retail, belajar tentang retail management, nanti belajar tentang pemilihan lokasi, desain store, kemudian customer services, ya, supply chain management, dan seterusnya. Ini kembali lagi masuk ke aplikasi. Ya tergantung bisnisnya. Kalau dia nanti bisnisnya lebih fokus ke arah online, diajarkan tentang advertising, digital. Ya, kalau di bidang fashion, diajarkan tentang DNA design, dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Ini add-on sifatnya. Nah, sekarang masuk ke database informasi. Database informasi ini ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Yang internal contohnya laporan keuangan, dari dashboardnya dia, behavior customer, feedbacknya. Ataupun yang eksternal, jurnal, research, berita, tren. Nah, ini nanti pada saat kita menerima input dalam bentuk problem, ataupun target, ya, ataupun permintaan, ya, atau request dari si customer, itu diolah
dengan operating system ini, kalau perlu tambahkan aplikasi-aplikasi, ditambah dengan database informasi itu semuanya, ini menghasilkan output yang disebut namanya solusi dan inovasi itu. Nah, ada plus yang kurang nih. Apa itu? Database variasi solusi. Inilah yang tadi mentor banyak punya itu, atau adik-adik nanti ini pun juga diajarkan belajar kepada para mentor. Kenapa? Karena mereka punya sebenarnya flying watch, Bapak Ibu. Biar nggak ngantuk nih ya, flying watch itu apa? Jam terbang. Ya, jam terbang ya. Nah, gitu kan. Jadi dari mana jam terbang itu? Dari ya studi kasus, dari prakteknya, dari berbaginya. Nah, makanya nanti sebenarnya kekuatan dari siswa itu termasuk dari alumni yang sering kumpul gathering, cerita-cerita nih, bro, lo ngalamin kasus kayak gini nggak bro? Oh iya sama tuh, gue juga gitu juga nih. Masalah rekrut karyawan nih gimana nih gini-gini nih. Nanti dia berbagi juga. Teorinya sudah ada, cara merekrut karyawan bagaimana, tapi kan mungkin mereka database variasinya belum banyak. Nah, nanti diperbanyak mereka dengan sharing itu. Baik ya, mudah-mudahan cukup paham Bapak Ibu di sini. Nah, jadi seperti slogan kami tadi, simple, aplikatif, dan teruji. Simple itu kita menggunakan sesederhana mungkin. Bahkan kita sering menyebut madhab kita adalah madhab UKMiyah. Ya, kita ini madhab UKMiyah yang gampang dipahami oleh UKM dengan bahasa yang sederhana. Ya, makanya bahkan kami itu membuat yang Entrepreneur Academy itu untuk bagaimana itu hanya untuk lulusan SMA aja mereka bisa paham. Ya, tapi membuat sederhana itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Karena pikiran kita itu sudah terlalu complicated. Apalagi Bapak Ibu ini sudah jadi doktor kan. Ini semakin kalau ada disebut namanya the curse of knowledge kan, kutukan pengetahuan. Kalau orang sudah tahu, susah menjadi tidak tahu. Padahal orang yang kita ajar itu dalam kondisi tidak tahu. Nah, itulah yang nggak mudah nih, menyederhanakan. Yang kedua, aplikatif. Nah, ini juga bagaimana target-target perbaikan atau materi-materi itu dibuat dalam bentuk simulasi-simulasi itu. Ya, tidak hanya sekedar teori. Nah, dibuat simulasinya, yang simulasinya sereal mungkin. Ini nggak mudah. Ini mudah diaplikasikan, ya, bukan cuma sekedar teori, ya. Nah, dan juga seringkali nih kalau ngasih contoh-contoh kepada pebisnis kan, ngasih contohnya mungkin Apple, ngasih contohnya mungkin IBM, ngasih contohnya Nike, tapi kita nggak ngasih contoh yang kelas skala UKM. Nah, ini padahal mereka mikir, iya, mereka itu yang gede-gede kan punya budget promotion yang tinggi. Lah, yang besar kan nggak, kami nih UKM nih low budget piye? Gimana caranya low budget bisa high impact? Kalau bisa seminar mungkin tidak ada budget itu bagaimana gitu kan? Lah, ini kan tidak mudah. Makanya sebetulnya buat saya ilmu UKM ini lebih tinggi loh ya. Ngajarinya daripada ilmu multinational company kan. Baik ya, saya lanjutkan ya. Nah, yang terakhir adalah teruji. Ya, ini semuanya formula ini diramu dari hasil praktek studi kasus yang pernah ada sejak kami mengajar, ya, sehingga sudah tervalidasi. Dan juga tidak hanya saya, tapi juga para mentor-mentor yang terakhir, yang lainnya. Ya, dan ini pun juga tetap harus masih diukur. Ya, yang sederhananya kami selalu mengatakan tes ukur adjust. Ya, nah, tes ukur dan kemudian sesuaikan. Baik, ini hampir terakhir ya Bapak Ibu dari penutup tentang 4 stakeholder tadi itu. Nah, ini Steve Jobs mengatakan bahwa sederhana itu sebenarnya lebih susah dibandingkan kompleks atau rumit, atau bahasa kita sebenarnya merikiti. Nah, kita harus menyederhanakan nih, atau bekerja keras nih, untuk membersihkan pikiran-pikiran kita ya, yang berkecamuk dengan segala macam teori, sehingga membuat sesuatu yang lebih simple. Nah, ini kata-kata Steve Jobs. Makanya Steve Jobs itu suka simplicity. Sampai seruangannya dia aja, dia kosongkan, tidak mau banyak perabot. Karena buat perabot ini membuat dia itu berpikir terlalu kompleks. Makanya inilah ruangannya Steve Jobs ya dalam merumuskan Apple. Nah, sedikit sharing tentang modul-modul kami. Ini modul YA virtual yang sekarang juga diterapkan untuk Gadepreneur. Ada yang namanya modul starting, profiting, systemizing. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita selalu mulai dari namanya tujuan duluan. Tujuannya apa? Menguatkan fondasi bisnis. Materi yang diperlukan apa? Terus tujuannya profiting apa? Memaksimalkan profit. Materi yang diperlukan apa?
Nah, systemizing apa? Mendokumentasikan keberhasilan. Materi yang diperlukan apa? Dan ini sesederhana mungkin. Kenapa? Karena memang sesinya hanya 8-10 kali pertemuan. Dan tadi itu metodologinya training, practicing, coaching, mentoring. Nanti sedikit saya jelaskan. Oke, ini perlu digarisbawahi, mengajarkan manajemen lebih awal kepada siswa itu membuat mereka takut melangkah. Kalau kita mengajarkan keberanian berlebih juga tanpa perencanaan, membuat siswa menjadi action nekat atau bondo nekat doang. Itu nggak bisa. Ya, nanti mereka akan terjerumus juga. Jadi ini perlu keseimbangan kanan sama kiri nih, balancing. Tapi mana duluan gitu ya. Mana duluan. Makanya cara kami mengajarkan pun juga tidak banyak teori. Ya, kami mengajarkan tidak banyak teori, dibanyakin prakteknya. Dan juga memberikan materi sesuai dengan kebutuhan dan dosis audiens saat itu. Saat itu artinya fasenya apa. Saya lanjutkan. Nah, ini yang paling penting, metodologi pengajarannya tadi yang seperti saya sebutkan dengan training, practicing, coaching, mentoring. Nah, saya sudah pernah melakukan survei, menduplikasikan materi training ini kepada kawan-kawan trainer, itu ternyata tidak mudah. Dan energi itu ya, pada saat menyampaikan berbeda. Setelah kami survei, mau nggak kamu milih mana? Anda milih mana? Mendengarkan rekaman dari masternya secara langsung, atau dari si pengajar pembuat materi itu secara langsung, atau dari trainer tapi tidak rekaman. Mereka banyak memilih mendingan ya rekamannya video yang asli. Practicing, nah kembali lagi mereka dikasih simulasi atau tugas-tugas. Contoh simulasi, selling competition, digital marketing competition, itu simulasi-simulasi bisnisnya. Nah, yang ketiga ini yang tugasnya Bapak Ibu sebagai dosen, coaching. Ya, setelah nonton video kasih tugas-tugas, Bapak Ibu nanti mereview tugasnya. Nah, ini contoh yang di foto ini adalah contoh mereka sedang review. Jadi mereka presentasi, di belakang nanti fasilitator mereview. Ya, mereview tugasnya. Nanti cara mereviewnya nanti masuk ke kelas lebih teknis ya. Kemudian terakhir baru mereka bertemu dengan mentor. Ya, tentang mereka biasanya menanyakan studi kasus di lapangannya. Mentor izin kalau bertemu kasusnya seperti ini, ketemunya orang seperti ini, bagaimana cara ngomongnya, kan begitu. Nah, ini mentor lebih pengalaman. Nah, biasanya dari si coach tidak memiliki pengalaman itu. Paling coach nanti hanya bisa menanyakan, menurut Anda bagaimana? Itu jadi nggak ada ujungnya nanti kan. Ya iya ya, saya juga tanya juga kan begitu loh. Makanya diperlukan tetap mentor, tidak selesai sampai di coaching. Baik, kami lanjutkan ya. Ini contoh-contoh simulasinya yang pra-starting, karena kita juga membuat program yang namanya Young Entrepreneur Academy sejak tahun 2007. Nah, di sinilah awalnya kita membuat 6 bulan saja. Sekarang kita 6 bulan plus 6 bulan ya. Nanti di Bapak Ibu bisa diperhatikan mungkin tidak harus 6 bulan. Mungkin kurikulumnya dibuat lebih ramping yang 3 bulan. Tidak usah harus semua simulasi. Nanti bisa dipilih simulasi-simulasinya. Ya, ini contoh ya, yang 6 bulan pertama di Bandung ini atau di kampus masing-masing ya, kita adakan simulasi-simulasi. Jadi kita ajarkan duluan ilmu dasarnya. Contoh menjual itu bagaimana. Tapi nggak kita ajarkan ilmu terlalu berlebihan. Kenapa? Ini mohon maaf ya, kita seringkali itu mengajarkan teori berlebihan sehingga siswa itu menguap, ya, ngantuk, bosen, dan tidak bisa mengindra. Ini yang ya prakteknya kayak apa gitu loh. Makanya biasanya kita ajarkan basicnya saja, terus mereka praktek. Supaya apa? Mereka haus. Kadang mereka tidak menghargai suatu keilmuan. Kenapa? Mereka sudah terlalu banyak teori. Kayak dikasih cekokin makan atau minuman berlebih, sampai mereka muntah-muntah, mereka nggak bisa menghargai makanan atau minuman tersebut. Beda kalau mereka suruh lari-lari duluan. Setelah mereka lari-lari, mereka haus nih. Minum. Nah, dikasih jus mangga. Oh, ini jus mangga. Ya, dikasih, oh nih, milkshake. Oh, ini milkshake. Oh, ini kok guminya gade, kan gitu ya. Kopi gula merahnya gade, ya, gitu baru mereka bisa menghargai. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi kehausan. Ini yang sudah kita research. Ya, jadi teorinya diminimumkan, kasih praktek, baru masuk lagi bicara teori lagi, ya, atau dengan praktisi pengusaha.
Nah, selling competition bentuk kita bentuk-bentuk gamification. Gampangnya kalau Bapak Ibu pernah lihat yang namanya apprentice, kira-kira bentuknya seperti itu. Kira-kira ya. Tapi lebih real daripada apprentice, karena apprentice itu dasarnya ada modifikasi sesuai dengan skenario entertaining ya. Nah, kalau kami tidak harus mengentertain gitu kan. Nah, artinya memang adik-adik itu dipres, ditekan ya kondisi real di lapangannya seperti apa. Nah, ini ada caranya coachingnya, selling competition, masuk ke digital marketing competition. Jadi ada penjualan offline duluan. Kenapa? Ini basicnya itu kan kita mengajarkan survival duluan. Kalau mereka nggak punya duit apa-apa, mereka harus mulai dari selling duluan. Setelah mereka punya duit, nanti mereka mulai leverage-nya dengan ngiklan. Makanya diajarkan oleh kita digital marketing competition, diajarkan ngiklan. Kemudian masuk ke effective marketing promotion. Ada online, harus ada offline-nya juga. Mungkin usahanya mereka membutuhkan traffic yang offline. Jadi diajarkan juga nih, effective marketing promotion competition ini pada dasarnya marketing online, offline. Ya kalau digital marketing jelas online. Nah terus ada magangnya nggak di tempat? Ya ada. Di YA ada magangnya, tapi magang ke tempat pengusaha kecil. Nggak boleh magang di tempat pengusaha besar. Ya ini sebelum kita mempraktekkan ini, sebelum Jack Ma mengatakan tentang maganglah atau ikutlah ke tempat pengusaha-pengusaha kecil yang atau startup, supaya Anda bisa merasakan perjuangan mereka. Nah, paling penting sebetulnya bisa mempelajari A to Z-nya proses bisnis seperti apa, karena bisnis prosesnya kecil, tidak terlalu melebar. Kalau kita magang di tempat perusahaan besar, kita paling cuma bisa belajar satu bagian doang yang kecil. Nah, nanti berbeda. Nah, bahkan kalau perlu nanti buntutin si pengusaha itu seperti apa, ditudingnya seperti apa. Nah, ini praktek entrepreneur lapangan. Oke, kemudian masuk ke tempatnya home business ya. Nah, home business ini membuat bisnis skala rumahan ya. Ini ada yang dilakukan berkelompok, ada juga yang boleh sendirian juga boleh. Nanti mereka boleh menentukan partner usahanya siapa. Oke, ini 6 bulan itu hanya estimasi, bisa molor 8 bulan bisa juga kalau mereka tidak mengerjakan tugas-tugas, ya mereka bisa molor, bahkan bisa masuk ke tempat atau kena diskualifikasi saat itu, masuk ke tempat angkatan berikutnya, turun level ke angkatan berikutnya, baru boleh mengulang mereka. Nah, kemudian setelah selesai mereka baru 6 bulan membangun bisnis tempat usaha masing-masing, tetap dimonitor. Tetap ada materi-materi yang tadi starting dan ada coaching sama mentoringnya. Nah, ini contoh-contoh ya materi simulasi selling ya. Nah, kunjungan juga di rumah. Ada namanya field trip ya Bapak Ibu. Ini tadi memang tidak semuanya tadi kami cantumkan di situ. Itu tadi kan simulasinya saja. Tapi sebenarnya materi-materi kita itu banyak yang lebih banyak mengentertain mereka lah ya, atau belajar secara langsung seperti field trip ini. Ada juga nanti yang nonton film, ada baca buku, ya buku review juga ada juga, ya. Nah, ini field trip ini menjadi agenda rutin juga nih. Setidaknya setahu saya itu sebulan atau 2 bulanan sekali harus diadakan field trip. Dan ke tempat usaha-usaha yang bisa diindra, yang memang dulunya mereka UKM lah, gampangnya seperti itu. Nah, kemudian nih magang atau praktek entrepreneur lapangan tadi itu PEL di usaha kecil ya, yang bisa prosesnya diindra oleh mereka. Ada juga yang namanya event organizing nih. Ini sekarang sih sudah kita tiadakan memang karena waktunya cukup panjang. Baik, nah ini contoh reviewnya tadi ya, review di dalam kelas nanti dipandu oleh fasilitator. Baik, kembali lagi apa yang saya sampaikan ya, mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh saya sudah tahu, oh saya bisa. Ya bisa jadi seperti itu, ya kan? Nah resepnya sudah kita berikan, alat dan bahannya sama, mungkin Bapak Ibu sudah bisa melakukan. Nyontek silahkan nyontek, takarannya mungkin sama, urutan sama, durasi sama, satu aja yang miss. Cara mengadonya berbeda, maka beda hasilnya. Nah, saya berikan suatu contoh dari satu kisah nyata ini ya Bapak Ibu. Ini ada cake yang namanya Gato Afrika. Saya ini punya orang tua yang qadarullah, orang tua saya itu, ibu saya itu tukang masak. Papa saya itu banker. 18 tahun di bank ya. Nah, kalau ibu saya chef ya, punya bisnis catering juga iya, waktu itu juga ada warung makan kecil-kecilan di rumah. Manajemen tidak bagus tapi masaknya jago. Nah, itu menurun ke anak-anak ya, atau ke tempat kakak-kakak saya. Suatu saat kakak saya 7 bersaudara, kakak saya nomor 2 laki-laki mengajarkan kakak saya nomor 5 yang perempuan untuk membuat gato Afrika.
Nah, suatu saat diajarin begini nih, ngadonya pakai solet tuh yang sendok plastik itu, yang fleksibel, pakai solet, diajarin sama kakak saya, itu ngadonya begini. Nah, begini ngadonya. Nah, kakak saya yang perempuan tidak nurut, ngadonya dikocok asang, alah apa sih asang ngocok. Punya kakak saya melar atau ngembang, yang punya kakak perempuan yang diajarkan itu bantat. Ya, jadi kakak saya mengajarkan ngadon yang benar begini, itu ngembang. Yang ngadonnya sembarangan, bantat. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, apa yang perlu diajarkan nanti di training for facilitator, itulah bagaimana cara mengadon. Itu yang paling penting. Ya, cara mengadon adik-adik ini supaya punya keberhasilan yang tinggi nantinya. Oke. Baik, itu sekian dari saya, Bapak Ibu. Nanti silakan kalau mau mengupdate materi-materi kita ada di YouTube saya. Yang cek aja di playlist formula. Itu ada modul-modulnya, atau di formulabisnis.id. Ada. Silakan ya.